Kisah Keluarga Aditya. Don't forget comment, like, and subscribe. Hai guys, kembali lagi dengan Kisah Keluarga Aditya. Kali ini Kisah Keluarga Aditya akan menyajikan sebuah segmen baru, yaitu Papa's Lab. Di segmen Papa's Lab ini, Kisah Keluarga Aditya akan membahas topik-topik kesehatan terkini, khususnya dibahas pada sisi laboratorium. Perkenalkan, saya Papa Aditya, merupakan seorang dokter yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis patologi klinik di kota Surakarta. Topik Papa's Lab kali ini akan membahas sebuah penyakit yang sedang mewabah di dunia, termasuk di Indonesia. Ya, kalian pasti sudah pada tahu, apalagi kalau bukan COVID-19. Sebelum kita membahas pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi sebuah virus, sebaiknya kita kenal dulu nih, apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019, yaitu sebuah penyakit infeksi yang disebabkan sebuah virus dalam kelompok corona yang diberi nama SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi jangan sampai salah lagi ya, nama penyakitnya adalah COVID-19, nama kelompok virusnya adalah Corona, sedangkan nama virusnya sendiri adalah SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Setelah itu, virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia, dalam waktu beberapa bulan saja. Oke guys, yuk kita kenal lebih dekat lagi tentang virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 termasuk di dalam ordo Nidovirales, famili Coronavirales, genus Beta Coronavirus, dan subgenus Sarbecovirus. Setelah diteliti, ternyata virus SARS-CoV-2 memiliki komponen genetik 90,5% mirip dengan saudara subgenusnya, yaitu virus SARS-CoV yang pernah menjadi outbreak di tahun 2003. Lalu tahu nggak kenapa virus SARS-CoV-2 dimasukkan ke dalam kelompok virus corona? Ya, corona dalam bahasa Latin artinya mahkota. Virus SARS-CoV-2 ini apabila dilihat bentuknya menyerupai dengan mahkota. Yuk langsung kita lihat aja bagaimana sih bentuk virus SARS-CoV-2 itu. Berikut merupakan gambaran umum struktur dari virus corona. Virus corona merupakan sebuah virus RNA yang memiliki amplop atau envelope dengan ukuran 150 hingga 160 nanometer. Protein penyusunnya terdiri dari yang pertama, spike glycoprotein yang berfungsi sebagai reseptor pengikat virus dengan sel inangnya. Yang kedua adalah envelope, di mana lapisan ini tersusun atas lapisan bilipid. Yang ketiga merupakan small envelope glycoprotein yang berfungsi sebagai channel ion. Yang keempat merupakan membran glycoprotein. Yang kelima adalah nukleokapsid protein yang berfungsi sebagai pengikat RNA. Dan yang terakhir adalah single-stranded RNA yang berfungsi sebagai pembawa genom virus. Oke guys, sudah lebih mengenal ya tentang virus SARS-CoV-2 ini. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan, bagaimana sih cara mendeteksi sebuah virus itu? Secara garis besar, pemeriksaan umum untuk mendeteksi adanya virus dapat kita kelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, deteksi virus secara tidak langsung. Pemeriksaan yang sering dilakukan pada metode ini adalah isolasi virus. Yang kedua adalah deteksi virus secara langsung.
Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan yang menggunakan mikroskop elektron, pemeriksaan yang menggunakan antigen virus, serta pemeriksaan yang menggunakan genom virus. Yang ketiga adalah pemeriksaan berbasis serologi. Langsung aja ya, kita bahas satu persatu dari isolasi virus. Cell culture merupakan metode baku emas untuk mengisolasi suatu virus. Prinsip dari sebuah virus adalah bahwa ia memerlukan sel inang yang hidup untuk memperbanyak diri. Isolasi virus menggunakan cell culture biasa menggunakan sel ginjal kera. Sel ginjal kera ini kemudian akan ditanam dengan sampel yang dicurigai mengandung sebuah virus. Apabila terdapat sebuah virus, maka virus tersebut akan berkembang dan terjadi perubahan pada bentuk sel. Perubahan bentuk sel inilah yang dinamakan cytopathic effect yang menunjukkan adanya suatu virus. Kita juga bisa memperkirakan jenis virus tersebut dari karakteristik cytopathic effect yang ditimbulkannya. Kelemahan pemeriksaan isolasi virus menggunakan cell culture adalah biaya yang sangat mahal. Selain itu, tidak semua jenis virus dapat kita tumbuhkan melalui isolasi virus ini. Beberapa ada yang bisa tumbuh namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada pemeriksaan SARS-CoV-2 tidak menggunakan isolasi virus sebagai metode untuk deteksi virus ini. Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan dengan mikroskop elektron. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil. Dikatakan bahwa ukuran virus 10-100 kali lebih kecil dibandingkan dengan bakteri. Oleh karena itu, untuk melihat virus secara langsung, kita tidak dapat menggunakan mikroskop cahaya biasa. Untuk melihat virus, kita memerlukan mikroskop dengan kemampuan lebih baik, yaitu mikroskop elektron. Kelemahan pemeriksaan menggunakan mikroskop elektron adalah tidak semua center memiliki alat tersebut. Pemeriksaan ini juga membutuhkan sejumlah virus agar bisa terlihat dengan mikroskop ini. Beberapa sumber menyatakan dibutuhkan 100.000 hingga 1 juta virus agar bisa terlihat melalui mikroskop elektron. Selain itu, biasanya digunakan antibodi spesifik terhadap virus agar virus tersebut dapat menggumpal menjadi sebuah partikel yang dapat terlihat dengan mikroskop ini. Oleh karena itu, dalam deteksi virus SARS-CoV-2 tidak digunakan pemeriksaan dengan metode ini. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan antigen virus. Antigen virus adalah bagian dari virus yang memicu timbulnya respon kekebalan tubuh penderita atau antibodi setelah virus tersebut menginfeksi. Prinsip pemeriksaan antigen virus adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus memiliki antibodi spesifik terhadap suatu antigen virus. Kemudian kita reaksikan dengan sampel yang kita curigai mengandung sebuah antigen virus. Sebagai contoh adalah suatu spike glycoprotein yang dimiliki virus. Jika pada sampel terdapat antigen spike glycoprotein, maka terbentuklah ikatan antara antigen dengan antibodi. Ikatan ini kemudian dapat dikenali oleh antibodi pendeteksi yang telah diberi label. Ketika antibodi pendeteksi ini berikatan dengan ikatan antigen antibodi, maka label tersebut akan memberikan suatu sinyal atau tanda yang menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan ini adalah hasil yang reaktif. Pemeriksaan untuk mendeteksi antigen virus dapat dilakukan dengan beberapa metode laboratorium.
Salah satunya dalam mendeteksi antigen virus SARS-CoV-2 ini, kita dapat temui pemeriksaan cepat atau yang sering kita sebut rapid test dengan metode imunokromatografi. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan genom virus. Setiap virus membawa informasi genetik khas yang kita sebut sebagai genom. Genom yang dimiliki oleh salah satu virus tidak akan sama antara satu virus dengan virus yang lain. Genom ini dapat berbentuk DNA yang berupa untai ganda maupun RNA yang berupa untai tunggal. Pemeriksaan genom biasa dilakukan dengan menggunakan metode polymerase chain reaction atau sering kita sebut dengan metode PCR. Prinsip dari metode PCR ini adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, saya akan memakai virus SARS-CoV-2 yang merupakan sebuah virus RNA. Pertama-tama, virus ini akan dipecah sehingga didapatkan RNA yang berupa untai tunggal. RNA tersebut kemudian diubah menjadi DNA yang beruntai ganda dengan bantuan enzim reverse transkriptase. Setelah berubah menjadi DNA, maka PCR akan mencari target kode genetik virus yang khas pada DNA tersebut. Apabila kode tersebut ditemukan, maka DNA tersebut akan dikopi berulang kali dan diberi label, sehingga kita dapat mendeteksinya sebagai hasil yang positif. Pemeriksaan genom virus dengan metode PCR hingga saat ini masih menjadi pilihan untuk memastikan seseorang menderita COVID-19. Sampel yang dibutuhkan pada pemeriksaan ini adalah sampel usap tenggorok, baik itu swab nasofaring maupun swab orofaring, sampel dahak maupun sampel bilas saluran pernafasan. Pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan serologis. Pemeriksaan ini berbeda dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang kita bahas sebelumnya yang orientasinya adalah virus. Pemeriksaan ini mengandalkan respons sistem kekebalan tubuh setelah terinfeksi virus, yaitu terbentuknya antibodi. Prinsip pemeriksaan antibodi berkebalikan dengan pemeriksaan antigen virus. Pertama-tama, kita harus memiliki salah satu antigen dari virus. Kemudian kita reaksikan dengan serum penderita yang kita duga telah memiliki antibodi terhadap virus. Apabila dalam serum penderita terdapat antibodi terhadap virus, maka terbentuklah ikatan antara antigen dan antibodi. Ikatan ini kemudian dapat dikenali oleh antibodi pendeteksi yang telah diberi label. Ketika antibodi pendeteksi ini berikatan dengan ikatan antigen antibodi, maka label akan memberikan suatu sinyal atau tanda yang menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan ini adalah hasil yang reaktif. Pemeriksaan serologi untuk mendeteksi antibodi dapat dilakukan dengan beberapa metode laboratorium. Rapid test dengan metode imunokromatografi pun tersedia untuk mendeteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2 ini. Rapid test untuk mendeteksi antibodi lebih banyak kita temui dibandingkan rapid test untuk mendeteksi antigen pada virus SARS-CoV-2 ini. Oke guys, begitulah gambaran umum tentang COVID-19 dan bagaimana pemeriksaan untuk mendeteksi sebuah virus. Yang perlu ditekankan, terdapat urutan tingkat kepercayaan untuk mendeteksi sebuah virus dari level yang tertinggi ke level yang terendah. Yang pertama adalah kultur atau isolasi virus. Yang kedua adalah pemeriksaan genom virus. Yang ketiga adalah pemeriksaan antigen virus. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan antibodi terhadap virus tersebut.
Demikian kisah keluarga Aditya pada segmen Papa's Lab kali ini. Jangan lupa ya, like jika menurut kamu info dalam video ini bermanfaat, komen di bawah jika ada pertanyaan tentang video ini, share untuk membagikan info dalam video ini, dan subscribe agar channel Kisah Keluarga Aditya terus berkembang. Sampai jumpa!